Oke, ketemu lagi saya Imam Syafi'i Hobi Cerdas ya. Kali ini tutorial untuk kit pesawat tenaga karet model stick yaitu Luna. Saya desain sendiri ya. Modelnya elliptical. Kemudian ini adalah packingnya ya. Oke, kita lihat apa saja yang ada di dalam. Ingat bahwa kit ini harus dirakit dengan benar. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi kita buka dulu kelengkapannya ya. Ada plastik, ini tidak kita pakai. Cetakan ya untuk baling-baling. Saya tetap menggunakan cetakan biasa, tapi saya akan beri dua opsi. Nanti bisa menggunakan cetakan baling-baling yang model satunya yaitu ini ya, yang terbaru. Jadi nanti rekan-rekan bisa pilih yang mana. Kemudian motor stick dari kayu balsa 3 mili ya, potongannya mengecil ke belakang ya. Kemudian dekal stiker ini transparan ya, jadi lebih ringan. Kemudian ada karet FAI Tan Super Sport 2,4 mili, nanti bisa digunakan untuk satu loop. Kemudian kelengkapan yang lain yaitu ini spar ya, sama wire dari jarum pentul. Kemudian ada bearingnya nanti ya, ini untuk baling-baling. Kemudian ada kayu nanti untuk wing post. Kemudian polyfoam sudah terpotong dan sudah terbentuk, nanti tinggal memotong bagian tengah ya, dan sudah terbentuk untuk bagian airfoilnya. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi nanti bisa diolah. Ada kayu untuk tambahan wing post di mana ya? Ini ya. Jadi ini nanti untuk tambahan wing post. Kemudian ada pola ya, ada instruksi terbang, keterangan kit isinya. Kemudian persiapan karet, instruksi terbangnya bagaimana. Kemudian juga ada pengaturan untuk baling-baling. Sekarang kita langsung coba untuk merakitnya ya. Pertama adalah bagian sayap. Jadi sayap harus kita bagi dua ya. Wingspannya adalah 34 cm. Jadi harus kita bagi dua. Kita ambil titik tengahnya yaitu 17. Oke. Setelah itu gunakan yang namanya kertas yang kaku. Kemudian ingat bahwa harus lurus ya, ujung-ujung jangan sampai miring ya. Kemudian kita ambil titik tengahnya, kemudian garisi dan lakukan pemotongan seperti ini. Kemudian lakukan pemotongan dengan menggunakan cutter. Oke, sudah. Kemudian kita amplas bagian tepi. Oke, untuk mengamplas bagian tepi, untuk membentuk sudut dihedral, siapkan ini triplek ya. Kemudian gunakan jig ya. Saya kasih contoh seperti ini. Ini harus ketemu maksimal ya, atau kurang lebihnya 4 cm. Jadi ketinggian dihedral adalah 4 cm. Kemudian lakukan seperti ini. Ini amplas kasar ya, ini kayu, jadi ini nempel. Kemudian hingga terbentuk kemiringan sudut ya, seperti ini. Lakukan yang satunya juga. Oke, jika sudah ya, siapkan yang selanjutnya kayu balsa. Oke, satu lagi yang diperlukan adalah pola ya. Jadi pola ini harus kita potong, kita ambil untuk dijadikan mal seperti ini ya. Cara pengambilan memotong pola yang sederhana seperti ini. Oke, kemudian sisanya bisa digunting. Ambil seperti ini. Nah, jika sudah, kita tempatkan di sini untuk diambil polanya supaya dijadikan wing post ya. Ini sederhana sekali, lakukan seperti ini.
Kemudian pemotongan menggunakan cutter. Ingat harus pelan-pelan ya. Kemudian lakukan beberapa kali. Jika satu kali tidak tembus. Oke, seperti ini. Sudah. Kemudian amplas untuk mendapatkan sudut kemiringan yang pas dengan wing post. Karena itu juga ada bentukan airfoilnya ya. Oke, masih kurang. Saya kira cukup ya, kita lihat bentukan airfoilnya. Oke, sudah cukup. Kemudian ingat, ini adalah CG, ini adalah leading edge atau bagian sayap depan, ini trailing edge, bagian sayap belakang. Jadi seperti ini. Oke, ini CG, jadi kita tandai. Selanjutnya untuk pengapitnya ya, kita gunakan ini harus kita bagi dua ya. Ingat harus dibagi dua. Lakukan seperti ini. Harus dilakukan pengirisan 2 kali. Dicek ya seratnya. Seratnya seperti ini tapi kita potongnya seperti ini. Oke. Lanjut, tempatkan di sini. Jadi ini ditandai depan belakang, kemudian ini seperti airfoilnya kita juga beri garis ya. Baru ini bisa kita potong seperti ini. Bentukannya tidak perlu presisi, akan tetapi presisi lebih baik ya. Jadi seperti ini. Kalau kurang yakin bisa dilakukan pengamplasan. Sudah. Oke, kemudian yang satunya kita buat cetakannya sama seperti ini. Kemudian garisi dan lakukan pemotongan yang sama. Ingat, hati-hati jangan melakukan pemotongan satu kali tekan langsung putus, tapi lakukan beberapa kali. Oke, sudah ini. Oke, jadi ini sudah siap bagian untuk pengapit sayap dan juga wing postnya ya. Oke, kita lanjut ke pengeleman untuk sayap. Ingat, kanan kirinya jangan sampai terbalik ya. Ini bagian paling tinggi ada di depan seperti ini. Jadi nah seperti ini. Oke, ini kita lem. Kemudian untuk lem ya, ini adalah lem styrofoam, mereknya adalah Astro ya. Jadi pengelemannya yang di bagian sayap ini sedikit lebih tebal. Ratakan. Satunya juga ya. Seperti ini. Oke. Jangan ditempelkan dulu, ditunggu sebentar supaya agak kering sedikit. Karena kalau rekan-rekan langsung melakukan penempelan, kecuali lemnya sangat-sangat kental ya. Yang bagian ini bisa menggunakan lem tembak, karena lem tembak lebih cepat, tapi ingat sedikit sekali tipis karena berat ya. Oke, ini seperti ini di tempat tadi ya. Ingat lokasinya tadi ini. Kemudian yang satunya kanan dan kiri harus sejajar ya. Oke ya, sambil menunggu kering kita lakban atau kita solasi. Ini penting karena supaya nanti sudutnya tidak berubah. Kemudian ingat, banyak solasi yang beredar itu solasi yang kurang lengket. Jadi usahakan solasi yang bagus. Bisa beli yang kecil ya, roll kecil atau yang besar. Nah seperti ini. Nah ini sudah aman ya. Jadi sudutnya sudah tidak mudah bergeser.
jadi sudut tidak akan bergeser. Kemudian satu kita tambah penguatnya ya. Ingat, ini karena nempel dengan sayap bagian bawah, maka harus kita beri lem styrofoam sedikit seperti ini ya. Kemudian kita tempelkan. Dia juga berfungsi untuk menahan bagian sayap supaya tidak bergeser ya, untuk dihedralnya seperti ini. Kemudian ingat, gunakan lem yang ori, apapun lem CA atau lem Koreanya, gunakan yang ori karena daya rekatnya cepat ya, seperti ini. Oke, ini sudah selesai, bisa langsung dipasang stiker. Ingat, pemotongan stiker jangan terlalu banyak putihnya, seperti ini cukup ya. Ini sudah saya coba beberapa kali dan sudah sangat bagus, karena yang berwarna putih ini akan nanti menjadi transparan ketika bagian bawahnya kita lepas seperti ini. Ini penting ya, karena untuk mengurangi beban supaya tidak berlebih. Oke, ingat seperti ini. Ambil satu dulu bagian ujung sebelah kiri ataupun kanan, lepaskan. Ambil seperti ini, kemudian potong ya. Kemudian tempatkan dulu bagian tengah seperti ini. Kemudian jika sudah dapat bagian tengah, paskan. Kemudian nah, kita rekatkan bagian yang sudah terbuka tadi. Kemudian baru bagian lain kita ambil pelindung perekatnya seperti ini. Sayap sudah selesai. Kemudian bagian motor stick ini harus kita pasang ya, seperti ini. Cek seperti ini, masuk. Nah, kalau sudah, oke, saya zoom seperti ini. Oke, bagian motor stick ini bisa rekan ambil depan seperti ini ya. Kemudian pengait belakang, ekor bagian belakang. Kemudian ingat, ini tadi adalah bagian sayap ya. Oke, sudah seperti ini. Kita potong. Ingat, lakukan pemotongan seperti ini 2 atau 3 kali ya. Kemudian bagian ini agak dingin sedikit, tidak masalah ya. Kemudian ambil bagian ini, cari yang paling sesuai ya. Ini tebalnya adalah 5,5 mili ya. Perhatikan ini, potong seperti ini, agak miring. Oke, kemudian kita tempatkan di depan seperti ini. Tetesi lem sedikit, lem Korea seperti ini ya. Kemudian siapkan rivet ya, ini sudah saya custom. Kemudian amplas bagian yang akan kita lem, tempatkan di sini. Ini kita lem dulu ya, sedikit saja, jangan terlalu banyak karena supaya nempel saja ya, seperti ini. Kemudian siapkan benang jahit, kemudian kita liliti benang jahit. Yang ini agak banyak supaya konstruksinya kuat dan juga beban depan nambah banyak ya. Karena kalau sedikit konstruksi tidak kuat dan beban akan banyak di belakang nanti. Kemudian sebelum kita lem ya, ingat ini penting, ini masuk dulu. Ini
kalau bisa lurus ya, seperti ini. Kemudian ingat downtrust ya, kemudian baru kita tetesi lem. Lemnya kita tetesi agak banyak. Kemudian tunggu hingga kering. Kemudian potong. Kita lanjut untuk pengait karet bagian belakang. Kita bisa tekuk seperti ini ya, asalkan ada tekukannya. Kemudian tekukan lagi seperti ini ya. Oke, kita tancapkan di bagian yang sudah tertandai tadi. Masuk. Jika kebanyakan, ambil, kemudian lakukan pemotongan. Kemudian kembalikan lagi. Kalau sudah, ambil yang namanya benang jahit, liliti. Tidak usah terlalu banyak ya, karena ini sudah terkunci dengan sangat baik ya. Kemudian lakukan pengeleman menggunakan lem Korea. Ini cukup ya, saya kira. Jadi tunggu sampai kering. Kemudian bagian motor stick sudah selesai. Selanjutnya bagian baling-baling. Ini yang kita siapkan adalah, ini sudah satu paket ya. Jadi nanti ada manik-maniknya. Oh ya, satu lagi, saya gunakan yang model sederhana dulu, karena nanti untuk baling-baling yang model satunya akan saya pisah ya videonya. Jadi kalau untuk pemula tidak cocok ya. Jadi kita buat yang ini dulu. Nanti kalau mau custom silakan cek video pembuatan baling-baling yang model satunya ya. Ini kita potong. Ingat potongannya usahakan sangat presisi ya. Jadi ini bagian cembung, ini bagian cekung. Bagian cembung kita tandai dulu seperti ini. Ini saya tandai cembung ya, cembung ini bagian. Nah, seperti ini. Oke, kemudian satunya kita potong juga. Dan kita tandai seperti yang satunya. Oke, ini sudah. Kemudian sekali lagi tandai seperti ini, cembung ya, bagian cembung. Kemudian siapkan kertas origami. Ini penting ya untuk menambah beban bagian depan dan juga untuk memperkuat konstruksi baling-baling ya. Ini kita lakukan seperti ini. Boleh dipotong dua dulu ini ya. Oke, seperti ini. Jadi cembungnya cukup ya. Kemudian baling-baling tempatkan seperti ini. Biarkan dia mencari sudutnya sendiri ya. Kemudian kalau sudah ambil. Ingat ini pegangnya agak hati-hati. Ini bagian satu sebelah sini. Atas ya. Seperti ini. Kemudian kita tetesi lem G agak banyak ya. Nah, dia akan lengket secara otomatis. Kemudian boleh ditekan seperti ini, tapi hati-hati, biasanya dia lengket ke bagian botol. Oke, ini kita tunggu kering. Satunya jangan lupa teknisnya sama ya. Jadi seperti ini. Ini penting ya, karena satu dia akan menjadi kaku, kemudian beban. Ini sudah saya perhitungkan juga bebannya nambah berapa ya. Jadi rekan-rekan kalau mau nyoba yang model seperti ini silakan. Oke, ini sudah. Tinggal nunggu kering, kemudian kita potong. Lanjut ke bagian ini. Ini kita tepikan dulu sebelah sini. Oke ya, ini lurus, ini yang penting ya, ini lurus, ambil sudut 45 derajat. Jadi kalau ini ke sini adalah 45 derajat. Ingat jangan terbalik seperti ini, ikuti ini ya. Kemudian potong, ambil tengahnya ya, 45 derajat, cari 45 derajat, 45 derajat. Kalau sudah ketemu ya, dorong seperti ini. Oke, nah sudah, putar, kemudian ambil tengahnya lagi, cari 45 derajat. Ini tidak harus presisi,
kalau untuk pemula. Tapi nanti kalau sudah masuk kategori lomba untuk mendapatkan durasi maksimal, perhitungannya ada lagi ya. Nah, ini sudah potongan seperti ini, satu potongan seperti ini, potongan seperti ini. Oke, sudah. Siapkan benang jahit lagi ya. Ingat, benang jahit yang bagus ya, ada yang jelek mudah putus. Kemudian ikat, lilitkan seperti ini. Kemudian ini agak banyak, dilihat ya, agak banyak. Oke, ini putaran sederhana untuk mengunci, kemudian dicek lurus ya. Setelah itu tetesi lem G. Nah, kemudian bisa kita potong bagian ini. Oke, sudah. Tunggu hingga kering sebentar. Ambil bagian yang namanya jarum pentulnya. Ingat, jarum pentul. Nah, ini sebenarnya mudah lepas ya. Jadi nempel, kita ambil ujung runcing. Ini tidak runcing. Nah, yang kita amplas adalah bagian yang tidak runcing. Seperti ini. Ini untuk mengumpulkan bagian-bagian yang istilahnya bisa merusak karet, karena ini nanti akan menjadi pengait karet bagian depan. Kalau sudah, kemudian tekuk satu dulu, satu kali seperti ini. Oke, bentuknya L ya, bentuknya L. Kemudian gunakan tang seperti ini bisa, atau masih menggunakan tang ini bisa ya. Jadi kita gunakan tang ini aja nanti rekan-rekan supaya tidak kesulitan. Kita bentuk kotak, 1, 2. Oke, tembuskan seperti ini, kembalikan seperti ini. Nah, oke, sudah selesai kan? Sekarang kita potong bagian ini karena sudah kering ya. Ini sudah kering, kita potong. Nah, sekarang ini kita buang dulu ya. Sekarang diperhatikan, ini C sebenarnya tadi transparan ya. Ini sebenarnya tidak ada karena terkena lem. Aslinya C adalah yang kuning, cekung, cembung ya. Jadi nanti jangan terbalik. Kalau sudah, kita amplas bagian ini sedikit, bagian dalam, bagian cekungnya, yang bagian bawah ini kita amplas. Ini penting sekali untuk mengikat atau supaya lemnya bisa meresap sehingga kekuatannya lebih bagus. Kita singkirkan dulu yang ini ya. Kita ambil ini. Ini tadi adalah titik tengah berapa, ambil kanan kiri ya, seperti ini. Kita kembalikan dulu, kemudian cari bagian yang sudah kita lubangi, yang sudah kita buka seperti ini. Oke, ini usahakan lurus ya. Saya beri contoh seperti ini, lurus. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita tetesi lem G sedikit saja atas, juga bagian atas ini, juga bagian dalam ini. Kemudian harus ditekan menggunakan tang selama beberapa detik hingga kering. Nah, untuk satunya kalau sudah kering ya, ingat ini seperti ini ya. Oke, taruhlah seperti ini, beratkan seperti ini ya. Kemudian cari lubangnya dan posisikan sama. Nah, jadi jika dilihat dari satu arah, dia terbuka ke kiri dan ke kanan. Kemudian cari ini, tengahnya juga lurus hingga ke ujung bilah. Kalau sudah, kita lem dan lakukan penekanan menggunakan lem Korea seperti tadi. Oke, jadi ini sudah ya. Ini kita tunggu sebentar ya. Sebelum kita pasang, kita
beralih ke bagian belakang dulu, yaitu ekor. Ingat, perhatikan kemiringannya ya, jangan terbalik seperti ini ya. Saya desainnya seperti ini, meskipun terbalik pada dasarnya tidak masalah ya. Ambil tengahnya bagian center ya, ribnya. Oke, ambil titik tengah ya. 13,5 kita bagi 2 berarti 6,75 ada di sini ya. Kemudian jangan miring ya, usahakan lurus karena kemiringan nanti berpengaruh terhadap belokan pesawat. Kemudian ini tengah, balik ya. Tandai seperti ini. Oke, sudah. Jadi kita lem untuk bagian stabilizer horizontal ya. Bagian mengkilap usahakan ada di atas, bagian yang agak buram dan bergerigi ya, itu ada di bawah. Jadi ini yang mengkilap. Oke, kita tempatkan di bagian bawah seperti ini. Ingat lurus ya. Kemudian luruskan. Nah, kalau sudah, kita tunggu hingga kering sambil kita pasang untuk bagian belakang seperti ini ya. Tempatkan, ingat bahwa di sini adalah garis ini ya, habisnya ini. Kemudian potong seperti ini ya. Setelah digarisi kita potong. Kemudian kita buang, kita cek lagi apakah bisa masuk. Kalau kurang besar, rekan-rekan bisa lakukan pemotongan di bagian bawah, jangan di bagian atas ya. Usahakan di bagian bawah seperti ini. Oke, masukkan seperti ini. Sudah masuk apa belum? Oke, sudah cukup. Kita beri lem. Sekali lagi, yang ini bagian dalam, semua kita lem. Oke, cukup. Tempatkan di sini. Nah, ini usahakan lurus. Kalau seperti ini dia belok kiri, kalau seperti ini dia belok kanan. Jadi kita settingnya lurus dulu ya. Seperti ini. Kemudian bagian ini kan sudah kita pasang bagian baling-baling. Ini masuk ya. Kemudian manik-maniknya pasang 1 2 3 pasang. Ini yang paling penting. Masuknya seperti ini, jangan terbalik. Posisi cembung ada di dalam, tapi cembung ada di depan atau di luar ya, seperti ini. Hati-hati, dorong pelan-pelan. Sudah masuk ya, kita cek dulu. Oke, sudutnya ini lebih lebar ya, kita turunkan sedikit. Oke, ini kurang lebar, kita buka sedikit. Oke, sudah selesai. Ini kita bengkokkan membentuk huruf U. Kemudian ini dipotong dulu. Ini pertama kita bentuk L ya, kemudian ambil sedikit lagi kita bentuk U. Nah, kemudian kita tarik bagian ini. Nah, jadi dia tertarik ke dalam. Sudah selesai. Kita pasang bagian sayap seperti ini. Ingat tandanya tadi. Oke. Sekarang karet ya. Oke, ini karet, ambil. Ingat, ini lakukan seperti ini 1 kali ya. Kemudian lakukan seperti ini. Jadi ini jika ditarik dia akan menguat. Oke ya. Jadi silakan dilakukan pengetatan supaya lebih kuat.
ambil simpul bagian belakang, masukkan di bagian depan. Oke, sudah. Nah, sekarang waktunya kita terbangkan.